Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk kalian semua tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Caranya dengan menggunakan masker setiap kalian pergi keluar rumah, jaga jarak, kemudian jauhi kerumunan dan jaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, kemudian tetap di rumah, stay at home, oke? Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke saya di kelas 12 tentang materi perubahan sosial. Baik, langsung saja kita simak pertanyaan-pertanyaan yang telah dilakukan oleh teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini pertanyaan pertama ada di kelas 12 IPS 1 atas nama Bunda Fitri Maulidina. Mengapa perubahan sosial bagi masyarakat di perkotaan lebih cepat dibandingkan perubahan sosial yang terjadi di pedesaan? Karena masyarakat perkotaan memiliki pola pikir yang lebih maju, menginginkan kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat menerima segala bentuk perubahan yang ada di masyarakat. Sedangkan masyarakat pedesaan lebih cenderung mempertahankan budaya atau adat istiadat, karena mereka berpikir bahwa perubahan malah akan merusak kebudayaan mereka, sehingga sulit menerima segala bentuk perubahan yang ada di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya ada di 12 IPS 2 atas nama Rizal Arif. Apa penyebab perubahan sosial tersebut dan dampaknya? Lalu bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Penyebab perubahan sosial ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya itu karena pengaruh kebudayaan masyarakat luar, perubahan lingkungan fisik, peperangan. Faktor internalnya pertentangan dan pemberontakan, perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru. Dampaknya terjadi ketimpangan sosial, terjadi kerusakan lingkungan, peningkatan tindak kriminalitas, terjadi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal. Perubahan yang terjadi tidak dapat dipungkiri lagi, lebih baik dirangkul perubahan tersebut dan menerimanya dengan menjadi positif dan optimis. Cara kita untuk menyikapinya, yang pertama harus menerima apapun situasi atau krisis yang sedang melanda. Kedua, harus punya keyakinan kuat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ketiga, fokus pada kekuatan dan peluang ke arah lebih baik dan bukan pada kelemahan atau musibahnya. 4. Mencoba mengembangkan rasa syukur atas musibah yang dialami. 5. Mengembangkan sikap aktif, jangan berdiam diri, ambil bagian untuk mengatasi krisis dan mengendalikan perubahan yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya masih di kelas 12 IPS 2 ya, atas nama Muhammad Ramdhani. Mengapa perubahan sosial terkait erat dengan perubahan kebudayaan? Perubahan sosial mengacu pada sistem nilai budaya masyarakat. Perubahan sosial sendiri merupakan modifikasi dan perbaikan sistem dan tatanan sosial pada masa sebelumnya. Perubahan sosial menggunakan pendekatan budaya seperti interaksi budaya, identifikasi budaya, dan implementasi budaya. Pada umumnya, perubahan sosial budaya terjadi karena pengaruh dari budaya luar. Kemudian di sini masih di kelas 12 IPS 2 atas nama Alinda Reihana. Apa bedanya antara revolusi dan evolusi? Perubahan evolusi dan perubahan revolusi merupakan perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Perubahan evolusi merupakan perubahan yang terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau kehendak, dan berlangsung secara lambat. Perubahan revolusi, perubahan mengenai dasar pokok kehidupan masyarakat yang berlangsung secara cepat. Masih di kelas 12 IPS 2, di sini atas nama Diana Indah Lestari. Pengertian regres dan progres serta contohnya. Perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat.
Perubahan progres merupakan perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya dari zaman jalanan berbatu dan berkerikil menjelma menjadi zaman dengan jalanan beraspal yang bebas dari lubang-lubang mematikan. Perubahan regres merupakan perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Perubahan regres tidak menguntungkan sehingga termasuk perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya pembangunan perumahan. Karena dilakukan tanpa perencanaan yang baik, pembangunan tersebut memicu terjadinya banjir tahunan dan pencemaran dari limbah rumah tangga. Hal tersebut berarti mengalami regres atau kemunduran. Kemudian, terakhir dari kelas 12 IPS 2 atas nama Nandini Gisna. Bagaimana cara masyarakat menyikapi terjadinya perubahan? Dampak perubahan sosial tidak selalu berdampak positif, tetapi bisa berdampak negatif. Sebagai masyarakat, kita harus pintar dan bijak dalam menyikapi perubahan. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Semoga kalian semua dapat menjadi orang-orang yang pintar dan bijak dalam menyikapi terjadinya perubahan. Pertanyaan selanjutnya dari kelas 12 IPS 3 atas nama Mahmud Hidayat. Bagaimana upaya yang harus dilakukan jika perubahan sosial membawa pengaruh negatif yang sangat besar? Dan adakah pola yang harus diubah pada masa pandemi COVID-19 seperti ini? Upaya yang harus dilakukan adalah harus menerima apapun situasi atau krisis yang sedang melanda. Yang kedua, harus punya keyakinan kuat bahwa segala sesuatu ada waktunya. 3. Fokus pada kekuatan dan peluang ke arah lebih baik dan bukan pada kelemahan atau musibahnya. 4. Mencoba mengembangkan rasa syukur atas musibah yang dialami. 5. Mengembangkan sikap aktif, jangan berdiam diri, ambil bagian untuk mengatasi krisis dan mengendalikan perubahan yang terjadi. Pola yang harus diubah pada masa pandemi seperti ini dengan cara menerapkan pola hidup sehat, patuhi protokol kesehatan COVID-19, kemudian makan makanan yang bergizi, dan berperilaku hidup hemat atau tidak boros. Pertanyaan selanjutnya masih di kelas 12 IPS 3 yaitu Dinda Raseda mengenai progres dan regres. Perbedaan antara progres-regres dengan evolusi-revolusi serta perbedaan antara materialistis dan hedonis. Jadi perbedaan antara progres-regres dengan evolusi dan revolusi itu dilihat dari perubahan sosial berdasarkan perkembangan dan perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Kalau progres dan regres itu perubahan sosial berdasarkan perkembangannya. Progres itu perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Kalau regres merupakan perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Sedangkan evolusi-revolusi, perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Evolusi itu perubahan yang terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak. Perubahan evolusi dalam masyarakat berlangsung lambat. Kalau perubahan revolusi, perubahan mengenai dasar pokok kehidupan masyarakat yang berlangsung cepat. Kemudian perbedaan materialisme dengan hedonisme. Kalau materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan atau kebendaan saja. Pokoknya segala sesuatu selalu dinilai dengan materi. Kalau misalkan hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Pengertian hedonisme hampir sama dengan materialisme, tetapi hedonisme di sini lebih menuju kepada penghamburan materi, berpesta pora, menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Selanjutnya, masih di kelas 12 IPS 3 ada Muhammad Zikri R. Jelaskan apa itu perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.
disertai contohnya. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang dikehendaki melalui program-program tertentu. Perubahan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Contohnya itu hadirnya aplikasi Gojek untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan transportasi umum maupun mempermudah masyarakat dalam berbagai urusan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya itu kemunculan internet yang diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi secara menyeluruh, tetapi disalahgunakan oleh beberapa pihak-pihak tertentu untuk kegiatan negatif, seperti dipergunakan dalam penyebaran video pornografi dan penjualan narkoba secara online. Baiklah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.